Semua pelaku pariwisata dirumahkan. Jadinya teman-teman di sana kelimpungan semua lah. Teman-teman asosiasi yang sudah berubah profesi, ya profesinya berubah nih. Kali apa nih rembuk nih sama teman-teman, peluang apa yang masih bisa kita kerjakan untuk tetap bertahan? Apa kabar CHSE? Berarti kita sini ya Pak ya? Ya kita hanya bertanya ya teman-teman. Ini mungkin semua nih bertanya, tidak hanya kami berdua. Apa kabar CHSE? Halo, salam jumpa. Wah, aku senang banget hari ini di Four Point Hotel. Gimana enggak, banyak makanan, banyak minuman. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau dibahas. Karena di tahun kedua pandemi COVID-19, kita tahu bahwa semua pelaku pariwisata dirumahkan, kemudian juga tiarap karena pandemi ini membuat otak jadi stuck untuk berkreativitas. Tapi bagaimana kalau misalnya semua pelaku pariwisata punya ide-ide kreatif yang kudu dituangkan? Kita di sini tidak untuk berkeluh tapi berkesah. Nah, untuk itu sudah ada Pak Surya dari Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Kepulauan Riau, di main base-nya emang di Kepulauan Riau. Ya. Dan salah satunya asosiasi yang ada di Indonesia. Made in pariwisata, made in Kepulauan Kepri, Riau. Ya. Untuk Indonesia ya Pak Indonesia. ya. Kemudian juga ada Pak Syafi'i dari MyTrip Indonesia. Nah, bicara soal pandemi hari ini, tahun kedua, banyak cita-cita yang digantungkan kan Pak ya. Ada lebih dari 20.000 karyawan dirumahkan, mereka ada yang digaji hanya 30% dari penghasilan, kemudian juga banyak stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku pariwisata. Tapi hari ini kabarnya gimana Pak? Dari mananya dulu nih? Dari kantong Pak? Dari kantongnya gimana Pak? Kita buka boleh. Dari kantong, ya ngos-ngosan juga ya. Ngos-ngosan ya Pak? Kalau Pak Surya gimana Pak Surya? Pak Surya dari ini, dari eventnya? Dari... Iya. Jadi Sarah ini tahun kedua. Tahun kedua ya. Menarik benar. Tahun pertama kita takut ya, tapi ya kita ketakutan semua. Terus tahun kedua kita mau ngapain? Kita juga nggak bisa seperti ini terus. Ya. Dan kami sama di satu asosiasi sudah mulai berubah ini kita pengen survive. Perubahan yang kayak gimana sih gitu? Harus bisa defense ya, bisa survive, bisa menyelamatkan unit kita masing-masing. Dan saya hari ini bicara mungkin mewakili teman-teman asosiasi yang sudah berubah profesi, ya profesinya berubah nih. Jadi seorang travel agent menjadi seorang entertainment. Kayak Pak Sapi Iya, gitu. jadi saya Kebetulan kalau kami tetap di pariwisata. Saya lebihnya kayak ini. Jadi orang yang di balik layar sekarang, meng-create sebuah acara atau event untuk dikonsumsi sama ramai orang. Jadi dulunya di frontliner di depan, sekarang di belakang di backstage ngurusin event. Tapi beliau masih eksis ya. Pak, ya gimana bertahan ya Pak? Ya jadi pertama industri pariwisata dimanapun ya, bukan cuma di Indonesia, apalagi di Batam, semuanya hajar-hajar. Tapi saya melihat selalu ada peluang-peluang yang tetap masih bisa kita ambil di antara kesulitan-kesulitan yang ada. Dan yang paling penting kalau dari saya, pertama ada karyawan-karyawan saya yang tidak mungkin saya rumahkan. Kalau saya rumahkan bukan hanya misalkan nih satu karyawan, bukan hanya dia kan, ada keluarganya yang harus juga diselamatkan dan begitu. Jadi gimana caranya kita memutar otak lah ya, gimana caranya tetap bertahan di pariwisata. Sebenarnya kalau dari bisnis, kita dalam keadaan seperti memilih untuk bertahan dengan bisnis yang ada atau pivot dengan beralih dengan bisnis kita yang lain. Keduanya sama-sama sulit. Belum mulai berbisnis. Saat ini belum, masih tetap pariwisata, dan itu gimana caranya kita meng-create kreativitas kita untuk tetap bertahan dalam keadaan seperti itu. Dari Maret ke Maret Pak ngapain aja sih? Dari Maret kemarin. Jadi kita sempat WFH ya selama 3 bulan dari Maret sampai waktu itu ada apa istilahnya? Kita bicara 2020 ya Pak ya? 2020 ya, apa namanya, new normal ya? New normal itu di bulan Juni. Di bulan Juni, sebelum bulan Juni kita sebenarnya meskipun WFH tetap bergantian masuk gitu, staff-staff dirumahkan, tapi mereka tetap mendapat insentif ya dari kantor. Berapa persen Pak? Waktu itu berapa persen? Sekitar 30%.
Kayaknya sekitar Ada ya, Pak, ya? Ada lah. Ya dari sisa-sisa ini Pak ya. Sisa kejayaan. Sisa-sisa kejayaan ya. Nah jadi kemudian kita mulai beralih apa nih, rembu nih sama teman-teman, peluang apa yang masih bisa kita kerjakan untuk tetap bertahan. Akhirnya kita mulai jualan, nampaknya orang-orang udah mulai bosan nih WFH di rumah. Apa ya kira-kira, orang-orang pada dasarnya punya duit untuk liburan tapi Tapi nggak tahu mau ngapain dan Dibatasin takut dulu, gitu. iya. Jadi akhirnya kita kerjasama dengan teman-teman hotel, teman-teman resort, yuk kita bikin, Waktu itu ngapain, Pak? kita ajak teman-teman untuk staycation istilahnya. Waktu itu belum booming ya bahas Iya. staycation, akhir-akhir ini baru mulai booming staycation. Jadi akhirnya orang-orang Batam tetap pergi liburan tapi nggak keluar kota, tetap liburan di Batam, Di dalam. di hotel, Wah. seperti di Four Point Uh-uh. maupun di resort-resort. Kalau dibandingkan sekarang, sesek yang mana sih, Pak? Kan di awal kita panik semua nih. Sesek yang mana? Sekarang ngatain dulu. 20 atau 21? Ya 20 paling sesek ya. Sekarang udah mulai inilah sedikit-sedikit ada progres. Ada progres. Ada progres. Tapi kalau misalnya kita bisa cerita ini, Pak, kan pemerintah banyak juga kasih bantuan ke pelaku pariwisata. Dirasa efektif atau dirasa tidak fleksibel kah? Tapi emang ada duitnya gitu. Ya, memang beberapa insentif dari pemerintah dan ada beberapa yang penghambat juga ya. Kalau selama setahun lebih ini insentif yang kita rasakan mungkin salah satunya Big Promo ya Pak Surya ya. Kita Ya, pernah betul. merasakan masalah Big Promo. Big Promo itu istilahnya gimana ya? Waktu Big Promo maju kena, mundur Mundur kena. Ya, kalau kita maju kita mesti nyiapin dana yang cukup besar untuk ikut program dari pemerintah. Tapi kalau kita nggak ikut, mati harga kita tuh nggak kebanting gitu loh dengan kompetitor. Berarti ada dana yang ideal. Yang harus dikeluarkan mau tidak mau ya itu gimana lah caranya kita Tapi dapat. kan kalau untuk ngeklaim itu kan lama, Pak. Ya. Ada mungkin bulanan, maksudnya kita harus bayar ke negara dulu. Terus gimana? Kan Ya. bukannya kalau misalnya kita mau usaha ya, bukannya malah cari kerjaan baru nih. Sebenarnya itu kerjaan baru sih Mbak, cuman ya memang kebetulan sebelum pandemi kita tuh memang punya hubungan baik dengan teman-teman travel agent, mungkin dengan Pak Surya juga udah itu ya, dan teman-teman hotel juga demikian. Jadi kita udah punya hubungan yang bukan baru dibangun waktu Covid gitu, sebelumnya tuh sudah. Jadi ya negosiasi lah gimana caranya, meskipun ya tetap berat sih sebenarnya, Puyeng nggak sih waktu itu, Pak? puyeng banget, puyeng sih sebenarnya. Di satu sisi ada dana-dana yang harus kita siapin, sisi yang lain kita harus menyelamatkan bisnis, staff-staff kita gitu. Di sisi yang lain juga kita sebenarnya kasihan lihat teman-teman yang lain sesama pelaku pariwisata yang mungkin tidak punya kesempatan yang sama, tidak punya modal yang sama, tidak punya kemampuan ataupun source yang sama gitu. Waktu itu berapa bulan ngeklaim ya, Pak? Wow, kalau klaimnya itu sebenarnya waktu itu tergantung ini ya, tergantung Orang. Validasi ya? validasinya, dan itu ada yang sampai 1 bulan, ada yang lebih sih. 1 bulan nutupin ratusan juta gimana caranya sih? Dalam keadaan seperti ini lagi ya. Kami bahkan sampai ini kayak jalan, buka tutup. Jadi dana kita PHM habis, ya, dana habis kita stop jualan dulu sehari 2 hari kita nggak jualan dulu. Mau gimana lagi, dananya udah nggak ada lagi. Sementara dari teman-teman hotel ini harus dibayar ya, pusing banget. Berapa jetong, Pak? Mungkin nggak bisa disebutin jetongnya berapa ya. Tapi dalam keadaan seperti ini lumayan. Ratusan. Ratusan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari cerita Pak Sepe, itu di tahun 2020. 2021 apa yang pengen bebas? Sebenarnya banyak kan Pak ya, tapi pengen bebas masih nggak bisa. Masih. Banyak aturan-aturan yang bikin kelimpungan. Benar. Tapi kita tanya dulu Pak Surya. Pak Surya ini kan lintas provinsi nih. Sebagai juga pelaku travel agent ya Pak ya. Iya. Nekat. Selain nekat apa lagi? Kudu gila Pak. Iya. Itu yang saya bilang tadi, ini kebetulan mumpung nih kita lagi ngobrol sama Sapi. Jadi kami di Aspabri itu, saya sudah katakan karena saya mewakili Aspabri, dan teman-teman semua juga bisa biar tahu ya bahwa apa yang kita rasakan ini mungkin dirasakan teman-teman semua. Jadi Aspabri itu kumpulan travel agent. Dan begitu mereka mengalami pertama yang dialami sama Sapi Night Trip hari ini, itu adalah satu perwakilan dari kami. Kami berdua ada perwakilan. Tidak hanya Aspabri tapi seluruh teman-teman industri pelaku pariwisata yang ada di Indonesia dan Kepulauan Riau. Nah, bisa bertahan aja udah hebat banget. Ya. Tadi yang dibilang sama Sapi bahwa harus bisa tidak sampai mengorbankan karyawan. Kan itu kata kuncinya itu. Walaupun mungkin para karyawannya mengerti ya, tidak harus paham, tidak harus full gitu ya. Oke. Tadi dibilang sekarang ini pandemi jilid 2. Pandemi jilid 2 nih. Jilid pertama sudah kita lalui dengan ketakutan. Iya. Kita wow, itu keren banget ya. Kita
betul-betul di. Jadi kita selamat di gelombang pertama ya Pak? Iya, gelombang pertama kita selamat, Selamat. nggak tahu. Selamat Gelombang kedua dalam nggak tahu. dalam arti kita Kok tidak tahu. menjaga kewarasan Pak? Ya gitu. Nah, nanti di gelombang kedua harapannya gitu setelah di 2021 tuh harapannya besar ya, tapi ya tidak ada lagi travel restriction gitu, tidak ada lagi pembatasan, dan harapannya kita bisa berjalan. Apalagi kita sudah di CHSE ya, sudah ada pembelakuan segala macam, tapi kayaknya kita berita buruk lagi. Iya, Kita kan harus Oktober, jilid kedua. iya, Oktober kan CSE itu digencarin ada 200 lebih hotel di Batam. Iya. Dulu kan jaminannya kalau di pandemi tahun kedua kalau sudah ada CHSE menjadi bahan jaminan ya Pak Sivi dan Pak Iya. Surya ya. Tapi kayaknya setelah ini keluar surat edaran sebulan kita sampai tanggal 23 nanti kita juga nggak ngapa-ngapain gitu. Dalam artinya ada pengurangan sampai 50%. Iya. Jadi CHSE menurut Pak Surya. Kemana CHSE di mana itu sekarang? Jadi apa kabar CHSE? Berarti kita ini ya Pak ya? Ya, kita hanya bertanya ya teman-teman. Ini mungkin semua ini bertanya, tidak hanya kami berdua. Apa kabar CHSE? Dan ini menarik. Pertanyaan kami ini tidak mengkritis ya, mungkin mengingatkan kembali ke pemerintah, dalam hal ini dinas dan teman-teman pelaku pariwisata yang lain. Harusnya di pandemi jilid 2 ini itulah kita terapkan CHSE. Saatnya diterapkan Saatnya CHSE. Kan Pak kemarin waktu pas awal-awal di Oktober ya Pak ya, semua berbondong-bondong. Iya, sertifikasi. Semua hotel mau tidak mau harus ikutan semacam barang jaminan kan. Tentu kita tidak berpikir langsung jatuh bahwa iya tahun kedua aman nggak ada pandemi, enggak. Bahkan pengamat juga mengatakan ini angka 5 tahun ke depan. Iya. Tapi sejauh ini CHSE kepada hotel kayak keluar aturan baru, CHSE-nya ada, jadi kayak nggak sinkron maunya di awal dengan hari ini yang terjadi. Iya. Padahal dananya udah cukup Iya, banyak ya. jadi sebelum nanti tadi saya juga cerita sedikit. Sebenarnya kan begini, bicara pandemik dan pariwisata. Nah ini kan bicaranya kan dua hal yang Bertolak sepertinya belakang. bertolak Iya. belakang. Pandemik tidak boleh keluar, pariwisata itu harus jalan-jalan. Iya. Ini kan dua hal yang bertolak belakang, tapi harus dipenuhi. Iya. Sebagai pelaku pariwisata, kami ada di band ini dengan namanya switching. Switchingnya itu adalah CHSE tadi. Jadi di antara dua hal yang bertolak belakang itu ada switchingnya. Jadi CHSE tadi seharusnya itu bisa dilaksanakan kalau memang apa yang kita dapat ilmunya itu betul-betul diterapkan. Nah, ketakutan menurut saya adalah di beberapa destinasi tempat-tempat yang memang sulit diberlakukan CHSE tadi. Misalnya kalau di resort, jadi saya bercerita, saya takut dikomplain sama tempat yang lain. Kalau di resort lebih jelas. Misalnya hotel itu kapasitasnya 100 room. Oke, mereka bisa 50% Iya. dari kapasitas, 80%, 70% itu tergantung daripada safety-nya. Bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan kan tempat yang terbuka. Maaf, lagi-lagi saya nun sewu, bukan begitu. Ada beberapa pantai-pantai mungkin perlu juga, tetap itu bisa safety sebenarnya. Hanya mungkin pengawasannya saja yang jadi bukan berarti saya mendiskreditkan pantai tidak boleh berlibur, sama haknya. Hanya mungkin pengawasan tadi. Jadi ada rasa seolah-olah terjadi penumpukan yang luar biasa. Akhirnya apa? Terimbas kepada yang pemberlakuannya 50%, 30% gitu. Yang taat aturan, Yes. Jadi yang kena belum itu. mentaati Iya. aturan. Seperti ya, saya akan cerita lah dia gimana ngalamin udah jual tahun baru ataupun tahun baru sih kita masih ya. Lebaran. Silakan lah cerita Lebaran bagaimana tahun ini, Pak. pengalamannya. Lebaran tahun ini kebetulan memang ada restriksinya kan, memang Oh iya. semakin diketatkan kan. Iya. Ya, berarti tahun lalu dong ya Pak ya. Ya paling kasihan nih kalau hotel-hotel mungkin ya, teman-teman di Lagoy misalnya, Iya. marketnya untuk Bintan, Tanjung Pinang berapa sih? Iya. Gitu. Harusnya terbantu dengan market-market dari Batam. Ya seharusnya mungkin ada pengecualian ya Pak ya waktu Iya. itu ya, teman-teman yang sudah booking nih untuk yang di Lagoy misalnya, itu seharusnya punya perlakuan khusus lah. Gitu. Tapi pada kenyataannya kan kemarin enggak, jadinya teman-teman di sana kelimpungan semua lah. Seharusnya ini setidaknya bisa untuk nyambung nyawa, Iya. ternyata juga akhirnya kolaps juga ya. Iya, kita Gitu, jadi sama- kasihan ya Pak ya. kasihan banget. Tapi kalau dilihat lagi itu kan Lebaran.
di akhir tahun di waktu Nataru. Waktu Nataru ya, Hmm. waktu Nataru mungkin waktu itu agak sedikit longgar ya, waktu Iya. itu sedikit Kan lagi. pasca kita nyoblos dong Heeh. waktu itu. Hmm. Nah, jadi gimana Bapak dapat rasain nggak? Kita COVID juga masih kebanyakan Badung kok. Iya, betul, betul. Kayak kemerdekaan gue cuma gara-gara COVID dijajah katanya. Oh tidak bisa katanya begitu kan Pak ya? Iya, tapi sebenarnya juga kayak Nataru ataupun Lebaran kemarin kan baru kali ini sih kita nggak pulang kampung gara-gara Iya. COVID. Biasanya nggak ada duit ya. Iya. Biasanya nggak Ini ada duit. berarti banyak uang-uang masyarakat yang kesimpan karena COVID. Nah, cuman tadi masyarakat kan juga jadi bingung kalau misalnya ada aturan, tapi CHSE kan jadi kayak jaminan waktu itu. Jadi maunya gimana sih Pak? Kalau Pak Safi ngeliatnya? Ya, jadi seperti yang kata Pak Surya tadi, kita pariwisata dan pandemik ini dua hal yang bertolak belakang. Jadi seharusnya memang ada jalan tengah lah ya, gitu. CHSE itu mungkin adalah jalan tengah yang seharusnya bisa kita pakai. Pariwisata tetap jalan karena bagaimanapun pariwisata itu secara nasional menyumbang 4,5% dari PDB secara keseluruhan loh. Dan kalau di Batam sendiri itu ada puluhan ribu orang yang bekerja di bidang pariwisata, menggantungkan hidup pariwisata yang harus diselamatkan gitu. Itu baru orangnya, belum keluarganya yang ikut bergantung sama dia kan. Iya. Gitu. Yang memang harus dicarikan solusi sih menurut saya. Gimana kalau habis ini pembatasan tambah lagi sebulan? Gimana? Ada solusi nggak? Jangan bilang nanti Bapak malah jualan air nanti lama-lama. Oh, kami sekarang meskipun di travel juga mau tidak mau ikut jualan kuliner ya Pak ya, kemarin buka iya. puasa. Nanti segmen satu lagi kayaknya. Oke, Di segmen- bahas yang soal segmen jalan setelah ini industri nih ya, Pak, ya? termasuk ke kita dan apa yang dibuat sama My Trip, kita di segmen satu lagi kayaknya. Ya. Gitu ya Pak ya? Oke, kita. Kita akan break bentar dulu ya.